Baik, pemirsa, sekarang Aziz sudah ada di Museum Batik Kota Pekalongan ya. Untuk topik kali ini kita masih membahas mengenai BIAN, Bulan Imunisasi Anak tahun 2022. Nah, kita tanya yuk petugas dan juga pengunjung dari Museum Batik Kota Pekalongan, apakah mereka tahu sih BIAN itu apa, imunisasi itu apa, kemudian penyelenggaraannya dan lain sebagainya, all about tentang imunisasi. Kayaknya di sini ada petugas-petugas yang cantik-cantik nih pemirsa. Halo, Assalamualaikum. Salah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Ini dengan kakak siapa sih? Yuli. Yuli. Kalau ini dengan kak siapa, Kak? Kak Morris. Kak Morris. Kak Yuli sama Kak Morris ini petugas dari Indomaret ya? Bukan dong. Bukan dong. Tadi kan udah dibilang, ini museum batik kok Indomaret sih? Kak, ini Aziz mau tanya, Kakak di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Lagi jaga loket. Oke, ini berarti jaga loket. Kalau kakak ini pasti lagi tidur kali ya? Enggak dong, jaga tiket juga dong pemirsa ya. Ini cantik-cantik petugas dari Museum Batik Kota Pekalongan. Kak, Aziz mau tanya sama kakak. Kakak tahu nggak pengertian dari imunisasi? Enggak. To the point gitu ya, biar di TV kelihatan emak, kelihatan pinter gitu, pura-pura mikir, ulang ya, ulang, pura-pura mikir, jawab sebisanya gitu loh, enggak gitu doang, to the point loh ya, kita ulangi ya. Kak, kakak ngerti nggak apa pengertian imunisasi itu? Apa dong? Bener sih pemirsa, dia mikir tapi nggak ada jawaban juga ternyata. Coba kalau kita tanyakan kakaknya satu lagi ya, Kak tahu nggak imunisasi itu apa? Setaunya kakak aja. Kayaknya apa ya? Vaksin yang diberikan untuk anak untuk upaya kesehatan imun. Wow, luar biasa, boleh tepuk tangan kali ya, keren-keren loh ya. Penjaga dari loketnya di Museum Batik Kota Pekalongan. Kalau kakak nih mungkin mau nambahin, sudah ada inspirasi jawaban dari partnernya mungkin yang lebih lengkap lagi? Bentar, Mas. Banyak, loadingnya banyak ya. Makanya kakak di sini dari tahun 2017 sampai sekarang jadi penjaga loket aja ya. Bercanda ya. Iya. Kak, tapi kakak tahu nggak macam-macam vaksin? Kalau tadi kan kita berbicara mengenai pengertian vaksin ya. Tadi sempat betul tuh ya untuk pemberian imun terhadap anak agar menjaga kekebalan tubuhnya gitu kan. Nah kalau macam-macamnya, kakak ini tereliminasi deh, nggak usah ditanya deh kayaknya. Iya benar. Ibu-ibu gitu ya yang udah mengantarkan anaknya. Kalau kakak sebutkan 3 aja kak macam-macam imunisasi. Ada BCG, DPT, sama polio. Wah luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi buat kak siapa kak tadi kak? Kak Morris, luar biasa. Oke, ini kenalan dulu, ini dengan siapa? Kak Aidil. Aidil? Iya. Oke, kalau ini? Kak Imam. Imam, oke. Aidil sama Imam dari mana kalau boleh tahu? Dari SMP Negeri 15 Pekalongan. Oke, ini juga SMP Negeri 15 ya berarti ya. Di sini ngapain nih? Kalau boleh tahu cerita dong. Disuruh cerita, tak ketawa ya pemirsa. Lagi ngapain Aidil di sini? Nggak mungkin makan bakso kan? Iya, Nggak mungkin juga. Nggak mungkin lagi benerin gendeng juga kan? Nggak mungkin. Lagi ngapain dong? ini lagi apa ya namanya? Nggak tahu ya, Pak. Dia aja bingung sama kegiatannya ngapain. Disuruh tanyain lagi ngapain, dia bingung lagi pemirsa. Oke deh, aku ingin tanya sama Aidil. Aidil tahu imunisasi nggak? Tahu. Apa imunisasi? Tuh, lupa. Tahu tapi lupa. Ya lucu ya. Jadi pada intinya nggak ngerti gitu. Kalau kamu tahu imunisasi nggak? Imunisasi berarti Disuntik sininya. Kalau anak SD pada ngabur ya. Imunisasi sininya disuntik pemirsa. Nah penasaran nggak sih sebenarnya imunisasi itu apa gitu? Penasaran? Yuk daripada penasaran kita langsung aja saksikan penjelasan dari narasumbernya. Imunisasi adalah pemberian vaksinasi kepada seseorang atau kepada anak dalam rangka pembentukan kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh, ingat ya, kekebalan tubuh. Jadi kalau kita sudah mempunyai kekebalan tubuh, kita akan punya proteksi terhadap penyakit yang telah kita berikan imunisasi tersebut. Oke, kalau mengenai bulan imunisasi sendiri bisa dijelaskan secara detail, silakan. Oke, bulan imunisasi itu terdiri dari bulan imunisasi anak nasional ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah pemberian imunisasi tambahan campak rubella. Kemudian yang kedua pemberian imunisasi kejar. Adapun imunisasi campak dan rubella itu
kita mulai nanti pada bulan Agustus, mulai 1 Agustus. Sedangkan kalau untuk imunisasi kejar itu bisa berupa difteri, pertusis, tetanus, polio, baik suntik maupun oral, itu sudah kita mulai sejak bulan Juli. Oke. Bisa disebutkan Ibu mengenai mitos dan juga fakta mengenai imunisasi itu tersendiri? Mitos dari imunisasi biasanya ada yang mengatakan bahwa imunisasi itu haram. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa imunisasi itu bisa menyebabkan kematian. Ada juga imunisasi yang menyebabkan panas. Tapi sebenarnya ini tidak semuanya betul. Jadi itu cuma mitos. Yang benar kalau yang imunisasi bisa menyebabkan kematian itu tidaklah benar, karena memang imunisasi itu adalah berguna untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu sehingga dapat mencegah penyakit itu untuk menyerang kita atau menyerang orang lain atau orang yang sudah diimunisasi. Jadi kita sudah punya proteksi terhadap penyakit tersebut. Kemudian untuk haram itu kita sudah punya sertifikat dari MUI bahwa kita sebenarnya vaksin itu tidak haram dan diperbolehkan. Sengaja di dalam tubuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Wah, luar biasa. Namanya juga guru ya. Jadi ngerti ya pemirsa ya. Kemudian Bu Ika tahu nggak sih macam-macam ataupun jenis-jenis dari imunisasi itu tersendiri ada berapa? Sebutkan 3 saja deh gitu coba. Bu, Ya, mungkin. imunisasi BCG, polio, dan campak. Wah, luar biasa. Kalau punya bunda seperti ini anaknya pada sehat ya pemirsa. Oke, satu lagi last question ya. Manfaat ketika anak mendapatkan imunisasi lengkap apa nih Bu Rita? Ya, anak mengalami tumbuh kembang sesuai dengan usianya sehingga mereka dapat bertumbuh sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki anak. Oh my God, ini luar biasa. Anaknya Bu Rita pasti cerdas. Kalau Bu Ika mungkin calon bunda-bunda cerdas gitu ya. Bu Ika udah ada calonnya, ya udah sama Asis yuk nikah kakak awal loh. Ini gercep ya pemirsa ya. Tapi Bu Rita sama Bu Ika pengen tahu lebih detail nggak sih penjelasan dari narasumbernya tentunya. Kalau pengen, yuk kita lihat bersama-sama yuk. Check it out. Tempat dalam pelaksanaan BIAN ini kita akan dilayani di semua fasilitas kesehatan di Kota Pekalongan, terutama Vaskes pertama puskesmas gitu. Kemudian ada juga nanti akan kita layani di pos-pos tertentu, pos-pos BIAN seperti di Posyandu gitu. Jadi kita sudah koordinasi ke kader, ke kelurahan, ke sasaran-sasaran untuk segera menyiapkan tempat yang akan digunakan untuk BIAN tersebut. Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai mitos dan fakta, sekarang mungkin masyarakat Kota Pekalongan ingin mengetahui
Apa saja manfaat ketika anak bisa mendapatkan imunisasi secara lengkap? Silakan bisa dijelaskan. Manfaat imunisasi secara lengkap adalah anak akan mendapatkan proteksi yang lebih karena kekebalan itu akan optimal kalau kita sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Jadi sudah ibaratnya kayak kita punya payung gitu ya. Kalau belum lengkap itu payungnya masih kecil gitu. Kalau sudah lengkap kita payungnya sudah lebar. Jadi misalnya kita ibaratkan kayak hujannya itu penyakit gitu ya. Kita sudah tahu nih kalau kita punya payung lebar, kita mungkin tidak akan kena hujannya kalau hujannya penyakit itu sedikit. Kalau hujannya penyakit banyak, maka akan meskipun kena kita tidak akan sebasah atau separah saat kita tidak punya payung kekebalan tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa dijelaskan apa saja persiapan yang dilakukan pemerintah Kota Pekalongan atau dinas terkait dalam bulan imunisasi anak nasional tahun 2022 ini? Silakan. Persiapan Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait tentang BIAN ini kita sudah micro planningnya kita sudah jalan, kemudian kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait sudah kita lakukan dan kemudian perangkat-perangkatnya juga kita sudah siapkan, kemudian kita juga sudah penentuan sasaran, penentuan tempat yang akan digunakan untuk tempat pelaksanaan BIAN-nya, kemudian stok vaksinnya, kemudian juga petugasnya kita secara teknis sudah siap. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, berapakah target di Kota Pekalongan untuk kegiatan BIAN di tahun 2022 ini? Silakan. Oke, secara target karena kita pandemi kemarin kita terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 93,7, kemudian tahun 2020 kita turun menjadi 83,4, kemudian pada tahun 2021 kita turun menjadi 83,2. Jadi penurunannya semakin ke sini semakin turun. Jadi ini bisa meningkatkan resiko kita terhadap penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan BIAN tersebut. Kemudian juga ada beberapa kasus yang sudah terjadi, misalnya ada campak gitu yang seharusnya sudah bisa dieliminasi, kita masih muncul lagi karena memang terjadi penurunan dari capaian tersebut. Oke. Bu Ratna, bisa dijelaskan selama pandemi apa saja kendala yang dihadapi dalam bulan imunisasi anak nasional? Kita pada saat pandemi mengalami kendala dalam capaian cakupan imunisasi lengkap karena adanya PPKM itu juga mempengaruhi, karena dalam PPKM itu terjadi pengurangan aktivitas kita atau aktivitas masyarakat untuk bermobilitas, jadi atau untuk bepergian gitu ya. Jadi anak-anak juga biasanya kalau orang tuanya mobilitasnya turun, juga anak-anak kan juga ikut diem gitu ya di rumah. Jadi itu juga mempengaruhi kunjungan anak tersebut ke fasilitas kesehatan kita. Jadi itu berpengaruh pada cakupan kita sehingga kita juga tidak bisa mencakup cakupan itu. Kemudian ada lagi juga karena pemerintah lagi fokus ke ketersediaan vaksin COVID. Jadi untuk ketersediaan vaksin yang rutin itu juga
berkurang. Jadi kadang kita punya kendala di situ. Oke, bisa dijelaskan sebenarnya step by step pemberian imunisasi pada anak kecil? Dalam pemberian imunisasi kita punya jadwal gitu ya, punya langkah-langkah yang berurutan, yaitu untuk anak atau bayi umur 0 sampai 7 hari kita akan berikan imunisasi hepatitis pertama atau kita sebutnya hepatitis 0. Kemudian pada umur anak 1 bulan kita akan berikan anak tersebut imunisasi BCG dan polio 1. Untuk anak umur 2 bulan kita akan memberikan vaksinasi DPT atau kita sebut pentavalen yang isinya ada 5 macam gitu ya. Jadi ada difteri, pertusis, tetanus, sama hepatitis, sama meningitis. Jadi ada 5 macam gitu ya di situ. Itu dapat pertama pada umur 2 bulan digabung dengan polio 2. Kemudian pada umur 3 bulan anak akan mendapatkan vaksin penta atau DPT gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa anak umur 3 bulan mendapatkan penta yang kedua sama polio oral yang ketiga. Kemudian pada umur anak 4 bulan akan mendapatkan 3 vaksin. Jadi ada vaksin satu oral dan 2 suntikan, yaitu penta yang ketiga, kemudian dapat polio oral yang keempat sama IPV atau injection polio vaccine. Jadi polio yang disuntik, tapi itu juga variannya beda ya, yang oral sama yang suntik. Jadi lebih lengkap yang disuntik. Jadi itu kita lengkapi dengan itu. Kemudian untuk anak yang umur 9 bulan nanti kita akan berikan vaksin campak rubella atau kita sebut biasanya kita kalau orang kesehatan bilangnya MR gitu loh, itu isinya campak sama rubella. Kemudian untuk anak usia 18 bulan kita akan berikan booster dua macam. Jadi boosternya adalah booster penta tadi sama booster campak rubella atau MR. Biasa bisa dijelaskan macam-macam imunisasi yang bisa dikatakan lengkap, silakan. Imunisasi dikatakan lengkap saat anak sudah mendapatkan imunisasi lengkap sampai dengan campak rubella sampai umur 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu sudah harus mendapatkan imunisasi dari yang pertama sejak lahir itu tadi sudah saya sebutkan, dapat hepatitis pertama, dapat BCG, dapat penta 1 sampai 3, polio 1 sampai 4, kemudian dapat IPV, kemudian dapat campak rubella untuk 9 bulan. Oke. Bulanlah, bagaimana cara masyarakat dalam mendukung atau mensukseskan bulan imunisasi anak nasional ini? Silakan. Masyarakat, saya himbau untuk dapat membantu kita. Ayo kita sama-samalah kita gerakkan ini ya, masyarakat, kita gerakkan BIAN ini dengan cara mendukung anak atau mengingatkan anak pada saat kegiatan BIAN itu berlangsung untuk mendatangi pos-pos fasilitas kesehatan agar mendapatkan vaksin yang harus mereka dapatkan. Nah, pemirsa, tadi kita sudah keliling ke Museum Batik Kota Pekalongan, mendatangi masyarakat Kota Pekalongan. Tahu nggak sih sebenarnya mereka mengenai imunisasi ataupun kegiatan BIAN Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022? Ternyata ada yang sudah ngerti ya, kalau mamanya memang itu bunda ataupun ibu-ibu udah pada ngerti karena anaknya diimunisasi ataupun putra-putrinya. Sedangkan kalau mamanya banyak anak remaja itu banyak yang belum mengerti. Semoga dengan ada tayangan ini, yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang tadinya belum mengerti jadi ngerti, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya. Dan tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Nara Sehat, Narasi Kesehatan di Batik TV. Saya Susma Hendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.